Berikut untuk pengujian inverter 8000 watt off grid mode UPS sebelum kami kirim. Kemudian di sini untuk nomor pesanannya. Langsung saja kita uji. Di sini sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk settingannya ya. Di sini langkah pertama, saya akan menyalakan inverternya di sini. Oke, di sini inverter menyala. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menunya. Di sini kita bisa lihat untuk menu yang pertama. Di sini ada informasi solar panel ya. Di sini kami belum gunakan karena tidak menggunakan MPPT. Kita kembali. Kemudian di sini ada menu baterai. Oke, di sini kita bisa lihat informasi baterai ya. Di sini kita ke pengaturan. Di sini ada pengaturan baterai. Di sini kita bisa lihat untuk tipe baterainya. Di sini ada lead acid, lithium dan user ya. Di sini kita bisa pilih sesuai dengan keinginan. Oke, kita kembali. Di sini kita bisa setting sesuai keinginan, low recovery, low alarm, high protection, high recovery dan high alarmnya ya. Di sini kita bisa setting sesuai dengan kebutuhan customer. Oke, kita kembali, kemudian kita ke menu selanjutnya yaitu informasi AC ya di sini atau PLN. Di sini kita bisa lihat untuk pengaturannya. Di sini ada dua buah menu. Yang pertama pengisian tegangan. Di sini disetting di 54,5 volt ya untuk pengaturan tegangan pengisian di sini. Di sini kita bisa sesuaikan saja. Kemudian kita kembali ke pengisian arus. Di sini kita 10 ampere ya untuk arus pengisiannya. Di sini kita bisa sesuaikan lagi. Kita bisa pilih sesuai dengan keinginannya. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya. Di sini kita bisa lihat untuk prioritas. Di sini ada pengaturan mode prioritas. Yang pertama ada prioritas AC dan kemudian di sini ada prioritas DC. Di sini kita sesuaikan untuk prioritasnya ya. Jika kita pilih prioritas AC, maka kita pilih AC. Kemudian ketika kita pilih mode prioritas DC, kita ke prioritas DC. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada atur ATS. Ya, di sini pengaturan tegangan ATS. HVR inverter on di sini di 51 volt. Di sini LVD ganti ke AC atau LVD berpindah ya di sini. Dari inverter ke PLN di sini ketika di tegangan 45 volt dia akan berpindah. Dan di sini ada LVD inverter off. Di sini inverter akan off di tegangan 43 volt ya. Ketika nanti kita ujikan untuk pengujiannya. Oke, di sini ada bahasa, kita bisa pilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kita sesuaikan. Kemudian di sini ada adjust, di sini kami belum gunakan, kita abaikan terlebih dahulu. Kemudian di sini RS485 juga di sini kami belum gunakan, kita abaikan. Di sini ada informasi tentang inverter ini ya. Di sini versi inverter 220. Di sini kita bisa lihat untuk nominal output 220 volt, nominal daya di 8000 watt ya. Kembali. Oke, di sini kita akan ujikan untuk settingannya ya. Di sini kita bisa nyalakan MCB AC in di sini. Ya, di sini kita akan lihatkan perpindahan ya dari inverter ke PLN. Di sini modenya adalah prioritas DC, mode DC. Oke, kita di sini akan turunkan tegangan tadi di tegangan 45 volt ini ya. Kita turunkan.
Ya, di sini berpindah ke AC atau PLN ya di sini. Kemudian di sini kita akan naikkan lagi tegangannya untuk lihatkan perpindahan dari PLN ke inverter. Di sini kita naikkan lagi tegangannya. Ya, di sini sudah kita naikkan dan di sini seharusnya sudah berpindah ya. Namun kita membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk melihatkan perpindahan dari PLN ke inverter ya. Di sini kita tunggu. Oke, di sini secara otomatis berpindah ke inverter kembali ya. Dan kemudian di sini kita akan pilihkan ketika kita ubah ke mode prioritas AC atau PLN. Di sini secara otomatis berpindah langsung ke PLN. Dan ketika di sini PLN padam, kita simulasikan. Ya, di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Dan ketika di sini PLN kembali hidup atau nyala kembali, di sini secara otomatis berpindah ke PLN. Oke, di sini kita akan lihatkan untuk misal pengujian ketika PLN padam dan kita hanya menggunakan baterai saja ya. Di sini kita off-kan terlebih dahulu untuk PLN-nya, kemudian kita simulasikan ketika inverter ini turun ya tegangannya, kita turunkan saja. Ya, di sini alarm berbunyi. Ya, di sini inverter off. Ketika keadaan seperti ini, kita bisa tunggu sampai baterai terisi kembali atau dengan cara kita menyalakan PLN ya, atau PLN-nya kita on-kan IC inputnya. Ya, di sini kita nyalakan PLN. Kita tunggu di sini. Ya, di sini ke PLN ya. Prioritasnya masih DC tapi modenya mode AC ya di sini. Ya, di sini juga kita bisa ujikan untuk chargingnya juga ya. Di sini kita bisa lihat. Di sini charging menggunakan PLN ya. Ya, di sini baterai tambah. Kita bisa lihat di sini mengisi baterai ya. Di sini kita tunggu. Dan ketika sudah memenuhi baterai yang diinginkan, secara otomatis akan kembali berpindah ke baterai atau inverter ya. Di sini kita tunggu.
Ya, di sini secara otomatis kembali ke inverter atau DC di sini. Oke, kemudian di sini saya akan ujikan untuk uji beban ya di sini. Di sini saya menggunakan beban blower dan juga beban kompor listrik. Ya, di sini langkah selanjutnya saya akan menyalakan baterainya. Oke, di sini baterai sudah saya nyalakan. Kemudian di sini untuk AC inputnya saya off-kan terlebih dahulu ya. Di sini untuk pengujiannya. Oke. Di sini saya akan ujikan dengan menggunakan beban blower. Ini satu buah blower 1400. Ya, di sini menggunakan 4 buah blower, 5 buah blower 7100. Saya tambah menggunakan beban kompor listrik ya, di sini 8800 ya. Sini alarm berbunyi. Tunggu. Di sini secara otomatis inverter off dan akan hidup setelah beberapa saat ya. Oke, di sini inverter kembali hidup dan untuk selanjutnya di sini kita akan ujikan ketika menggunakan prioritas AC atau PLN. Di sini kita nyalakan dulu PLN-nya. Kemudian kita ubah untuk prioritasnya AC. Oke. Di sini saya akan gunakan beban juga. Nah, di sini menggunakan beban blower ya. Di sini terbaca 2100. Kemudian di sini ketika PLN padam, ya secara otomatis akan berpindah ke inverter ya. Di sini langsung berpindah dan ketika PLN kembali on atau hidup kembali, ya akan diambil alih lagi oleh PLN ya, tanpa jeda ya untuk perpindahannya. Di sini kita coba sekali lagi, kita off-kan PLN. Ya, di sini langsung diambil alih oleh inverter tanpa ada delay. Oke, kita kembali ke PLN. Oke, di sini tidak ada juga ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian kit, box panel 8000 watt hybrid sebelum kami kirim. Sekian, terima kasih.